Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari semuanya. Salam sejahtera. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan di buku Kejadian 19. Kejadian 19, ayat 15 sampai dengan 26. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot, supaya bersegera, katanya. Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian, tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu. Sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana, kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara." Sahut malaikat itu kepadanya, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa, sebelum engkau sampai ke sana." Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi, ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit, dan ditunggang-balikkan nyala kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot, yang berjalan mengikutnya, menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Amin. Sodom dan Gomora terlihat indah dalam pemandangan Lot sehingga ia memutuskan tinggal di sana. Namun sayangnya, sikap penduduk di sana sungguh jahat. Ketika kejahatan penduduk kota Sodom dan Gomora benar-benar mencapai puncaknya, Tuhan memutuskan untuk menghukum kota tersebut dengan hujan belerang dan api. Tetapi sebelum menghukum kota itu Tuhan masih mengingat Lot dan keluarganya, sehingga Tuhan ingin menyelamatkan mereka dengan mengutus dua orang malaikatnya untuk membawa mereka keluar dari lembah Yordan itu. Malaikat Tuhan menyuruh mereka berlari menyelamatkan diri dan berpesan, "Janganlah menoleh ke belakang." Akan tetapi, istri Lot gagal menaati perintah ini. Saat hujan belerang dan api turun menunggang-balikan kota-kota di lembah Yordan itu, istri Lot menoleh ke belakang dan seketika itu juga ia menjadi tiang garam. Istri Lot enggan melepaskan kenyamanan duniawi dan hatinya masih berpaut pada harta yang tertinggal di kota Sodom, yang selama ini ia peroleh. Hatinya ingin kembali. Setiap orang memiliki masa lalu yang berbeda-beda. Ada yang memiliki masa lalu yang baik. Ada juga yang memiliki masa lalu yang buruk. Masa lalu yang pernah dirasakan membuat kita sulit untuk melupakannya. Hidup kita menjadi tertahan untuk menerima berkat selanjutnya dari Tuhan. Mari kita belajar untuk berani move on. Di saat Tuhan menghendaki kita melihat ke depan, Tuhan pasti tahu memberi yang lebih baik. Sekian renungan firman Tuhan hari ini, sampai jumpa pada renungan selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.